Dua, kita akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja dalam keadaan apa saja. Kapan saja dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Pagi diklat sampai malam, pindah lagi malam, diklat lagi, pindah lagi, diklat lagi selama 2 minggu sampai di Ogan Komering Ilir, sampai di Palembang di Telang, sampai besoknya sudah masuk puasa. Di sana Pak, satu diklat di satu tempat di Tulang Bawang rata-rata peserta sampai 200-300, dan di sana banyak orang-orang sepuh Pak. Ya, kemarin saya temui ada yang usianya 80 tahun. Wonten malih utanglet Pak, jenengan pun sepuh, usianya pun 85 tahun Pak. Kula tandhet Pak, jenengan kok kurun, gelem melok-melok diklat iku sebabe napa Pak? Jawaban kula, kula kepingin derek Pak Yai. Terus 12 orang sesi, monggo gabung jadi satu. Aku repot, anakku rewel. Muncul karo begitu, aku pesen lo buka kuat suwe. Nggone ato, bayar barang, lawaran, akan muncul alasan-alasan berikutnya yang memunculkan kalimat negatif. Maka di dalam pelatihan ini kita selalu dan menyampaikan kepada anak-anak bagaimana kita mengungkapkan dengan kalimat-kalimat positif, maka akan lahir kekuatan alam itu menarik kalimat-kalimat positif. Normalis sampun pikir. Wah, ini bagaimana konsep pendidikan itu terhadap anak-anak seperti itu. Nggih, Bapak Ibu, nggih, kula wangsuli malih. Kalau tadi di luar sekarang di dalam sekarang di luar suaranya harus lebih ditampakkan, nggih. Ya, saya ulangi lagi dengan yang tadi ya. BTG Bustan Samprotul Kopi Salim seperti tadi Bu ya. Yang semangat Bu, nggih, ambil gambarnya, nggih. BTG Bustan Samprotul Kopi Salim. BTG BTG untuk Indonesia Raya. Bapak Ibu, ya, yang pertama kami ingin melatih dari olah pernafasan. Satu hal yang sangat penting di dalam pendidikan itu dengan mengolah nafas. Terus berbicara ini nafas yang dawa panjang, dan kita tidak mudah capek Bu. Jika misalnya sebagai seorang pendidik ngomong tutup isu sampai awal, insya Allah bukan gampang capek ketika menguasai dengan olah pernafasan. Nih, kalau kepingin pertama meskipun usia masih sudah sepuh, tapi insya Allah kalau yakin semangatnya tetap semangat pemuda. Bu, Bapak Ibu, dikosongkan perutnya, kita tarik nafas panjang-panjang, tarik nafas panjang-panjang Bu. Kemudian tahan, saya hitung sampai seberapa kuat panjenengan. Sebutan kuat di lereng Bu. Oh, diteruskan bahaya mungkin panitia. Kosongkan dulu, tarik nafas panjang-panjang, ditahan. Seberapa jauh nanti saya hitung dengan hitungan 1, 2, 3 hasilnya. Siap Bapak Ibu? Sekarang dikosongkan dulu. Tarik nafas panjang-panjang melalui hidung Pak ya. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, masih tahan 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, masih tahan. 39, 40, 41, 42 pun mulai waktu, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, berhenti. Yang masih tahan 50 ada Pak? Masih kuatan 50, tahan. Luar biasa. Nggih, Bapak pun mulai ngerokok Pak, boten kuat kula pun ngerokok iki mboten tau mandek ya. Nah, niki olah pernafasan manfaatnya banyak Pak. Nggih. Yang kedua Pak, sekarang tarik nafas yang panjang dan keluarkan dengan suara sampai entek. Nah, niki cara membawa daya ini cek fisik kita kuat Pak.
Dikosongkan perutnya dulu Bapak Ibu. Tarik nafas. Tahan, suaranya keluarkan. Cukup, luar biasa panjenengan, semangatnya luar biasa untuk kudus, alhamdulillah. Berikutnya kami mohon bantu panjenengan, ada lima orang yang maju ke depan ini. Kami akan memberikan sebuah konsep pendidikan yang diberikan dari Pak Yai. Cuman kita dengan bentuk simulasi. Monggo Bapak Ibu, ada ibunya 2, bapaknya 3. Monggo silakan nanti membawa gelas. Disiapkan Mas gelasnya. Nah, ini monggo Bapak Ibu. Ya, ibunya 2, monggo Bu. Boten suka-suka. Ya kali, ibu kali. 5 gelas nih. Ya, ini. Nah, luar biasa. Sekarang dikasihkan 1. Nah, ini Bu, ada satu hal pelajaran yang sangat penting ya, yang diberikan oleh Bapak Kiai ya, kaitannya dengan adanya gelas ini. Nah, niki masing-masing ini membawa sebuah gelas. Panjenengan perhatosaken ada pelajaran apa di balik gelas ini. Ini satu hal ketika kami cukup lama menunggu untuk pendidikan di Maqasidul Quran selama bertahun-tahun Pak, badhe ngadep Pak Yai. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita tarik sebuah kesimpulannya. Apa di balik rahasia ini? Ya, dengan hormat Pak Sukari wonten rawuh. Pak Sukari mencari Pak, dengan ngajeng Pak. Nah, niki Pak Sukari yang mempraktekkan airnya Pak, mangke panjenengan siram sedaya niki. Nggih, kula jelasaken. Pertama ini ada gelas yang posisinya tertutup. Yang kedua ada gelas yang isinya kosong cuman ada tutupnya, ditutup ini. Ketiga ada gelas yang ketiga kosong tapi ada kotorannya. Gelas berikutnya ini gelas sudah ada isinya. Gelas yang nomor 5 ini kosong, nggak ada isinya sama sekali. Nah, sekarang sama Pak Sukari mau digerojok banyu ini. Panjenengan perhatosaken ada hikmah pelajaran apa di balik itu. Monggo Pak. Nah, ini gelas pertama. Nah, ini digerojok terus Pak, botol penuh. Nah, niki pun. Nah, niki ternyata dalam ini gelas tengkur yang pertama. Gelas yang kedua gelas posisi tertutup, disirami air. Ternyata air tidak ada yang masuk. Nah, yang ketiga, gelas yang diisi air ketika sudah terisi ternyata airnya keruh. Nah, berikutnya gelas sudah terisi ketika diisi air ternyata malah keluar ya amber. Gelas yang kelima diisi dengan air dan isinya penuh dan terisi. Nah, ada gambaran pelajaran di balik ya filosofi gelas kosong. Ada 5 gelas. Yen sewu mungkin wonten panjenengan sing saged menjelaskan Pak. Niki mboten kok bener-bener mboten Pak. Sama-sama kita belajar. Wonten ingkang saged nyampaikan menjelaskan. Kita saling melengkapi. Bapak Ibu wonten apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Wonten Bu? Ibu, monggo mboten menapa mboten cok. Engko ndak keliru, mboten keliru-keliruan iki, nggih. Mboten salah-salah, sing penting kita sama-sama belajar. Ada konsep besar dari Pak Yai di sini. Kita ambil Pak. Sakit? Bapak mungkin sakit Pak. Betul apa sakit menjelaskan satu tok. Betul apa di balik ini pelajaran apa sih sebenarnya ini? Ya, mungkin penting buat kita. Wonten Pak. Kok sama itu grogi? Wonten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan gelas yang kalau diisi itu airnya tumpah. 1. Gelas 2 tertutup, tapi kalau diisi air nggak mau masuk. Yang gelas ketiga gelasnya diisi tapi gelasnya kotor. Gelas yang keempat diisi tapi ada penuhnya tapi tumpah. Yang keempat diisi tapi kebanyakan tumpah. Di antara satu termasuk pengisian budi takwa.
termasuk urusan rohani utawi masalah takwa. Kalau kita nggak siap, otomatis kita nggak bisa menerima. Termasuk yang kedua, kalau diisi tapi ditutup, maksudnya ditutup, hatinya ditutup, nggak dibuka. Terutama kita membaca Fatihah, kalau hati kita nggak dibuka, nggak terisi. Yang keempat, kalau ketiga, kalau hatinya kotor, harus dibersihkan lewat tobatan nasuha. Yang keempat, kalau gelasnya diisi air tapi nggak dibersihkan dulu, akhirnya kotor. Yang kelima, sudah penuh. Masalah penuh itu masalah tobat nasuha. Kalau kita sebagai murid Sidikiyah, semua murid Sidikiyah harus siap. Terutama kita pertama masuk Sidikiyah, terutama kita pelajaran pertama kita harus mandi, terus puasa 4 hari. Setelah itu kita mengamalkan pelajaran pertama. Setelah itu kita biat. Yang juru biat itu terutama bapak-bapak khalifah. Guys, semanten. Yang kelima, gelas kosong diisi. Gelas kosong diisi termasuk pembersihan diri. Lebih-lebih bapak-bapak khalifah mengatakan takholi tajari, pembersihan diri, pengisian diri berarti. Termasuk murid-murid Sidikiyah itu harus siap lewati tobat nasuha. Apapun resikonya, sebagai murid harus minna wa ata'na pada guru kita, lebih-lebih mursyid Thariqah Sidikiyah. Sekam semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bapak Ketua YPS. Alhamdulillah. Semuanya benar Bapak Ibu ya. Karena waktunya singkat, langsung saja kami menjelaskan lebih mengkerucut dengan materi yang hari ini. Bapak Ibu panjenengan hadir di sini mungkin niatnya macam-macam, karena macam-macam. Yang macam-macam di dalam hati harus kita rubah. Mungkin yang hadir hari ini ono awak itu mriki, tapi jangan hati ini tertutup, gak patek gelem. Gelem mlebukin aku jadi sungkan. Kalau dikabeh-dikabeh Pak Sungkan dikongkon di WA di telepon ae. Gak teko iku sungkan gak enak aku. Nggih. Lah niki sing duwe perasaan ngoten iki dibuka mawon nggih. Soal ilmu niki mboten saged Pak Melbek menawi panjenengan mboten ikhlas nggih. Bagi hatinya yang masih tertutup maka harus dibuka. Ngoten Pak. Wonten malih janjange niku nggih gelem nrimo BT iki, tapi setengah-setengah. Soalnya napa? Terima tidur, waduh lah sih kayak arek cilik-cilik arek nom-nom, waduh kapan cocok. Tapi kadung mlebu ini, kadang metu kok sungkan gak enak. Soalnya tertutup, mengenai ilmu nih berapapun yang memberikan Pak Yai gak cocok soalnya delok wong sing nyampe arek cilik-cilik. Maka ininya harus dibuka nggih, supados ilmunya nanti akan masuk. Yang ketiga Pak, ilmu ini jangan mlebu, tapi banyak kepentingan di sini. Weh, aku kepengin ilmu ini betik opo sih? Bener ta? Wah, kena kayak kulaan nih, tak tolong ilmu nanti ya. Ada niatan yang tidak baik dalam hati, maka ini harus dibuang, diganti dengan air yang bersih. Yang ketiga ini, nah ini ilmu ini pun jangan aku itu top wong. Perkara ilmu pendidikan tak entek no kabeh. Aku itu Sidikiyah wis lawas. Jangan sing kaya ingin apa sih? Cuman karena sungkan. Aku jangan top markotop perkara ilmu pendidikan tak entekno kabeh. Sekolah di dokteran wis entek kabeh mbek aku. Kok dikek maneh? Rumangsa wis penuh. Dikeki Pak, amben. Belum bisa menerima barokah ilmu saking Pak Yai. Maka ini harus dibuang dulu dan diisi dengan siap diisi ilmu tinggi. Sing bener niki gelas yang kosong yang siap diisi berkah ilmu dari Pak Yai. Saking kula Pak, begitu saking tinggal di PS, boten saking Pak Yai. Ngoten Bu nggih, yang merasa dalam hatinya teko iki kerana sungkan. Gak enak ambek ketua YPS, gak enak untuk ibu-ibu, gak teko sawangane pengurus. Ini dibuang niatnya betul-betul ingin menuntut ilmu, menerima ilmu barokah dari Bapak Yai. Ngoten Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Terima kasih nggih. Silakan kembali ke tempat. Nggih.
Bapak Ibu, satu bagian syarat biasanya kami dalam diklat ini harus kelompok satu-satu masuk di dalam ini karena di sini ada pintu ajaib. Yang bisa memasuk ini harus bersih. Kita paham dan kita mengerti hari ini Siddiqiyah dalam masa ujian kesetiaan dan cinta. Hari ini muncul yang namanya gerombolan. Hari ini beliau menyampaikan Siddiqiyah harus bersih dari gerombolan. Dan kami yakin yang hadir dari Panjenengan sedaya ini sudah bersih dari gerombolan. Karena ilmu ini mahal, tidak mungkin kami menyampaikan di dalam hati Panjenengan masih ada jiwa-jiwa gerombolan. Oke, Bapak Ibu, untuk itu kami ingin Panjenengan secara lahir dan batin ya, ini mengikuti kalimat kami supaya nanti lebih cepat materinya. Ikuti kalimat kami supaya Panjenengan benar-benar bersih menerima ilmu ini, tidak ada sedikit pun gerombolan jiwa-jiwa ISIS, jiwa gerombol di dalam hati. Mantap Bapak Ibu, ya ikuti kata-kata kami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami siap menarik garis demarkasi dari gerombolan fitnah, sesuai dawuh Sang Mursyid, dan kami siap menerima ilmu BTQ. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kami yakin dengan Panjenengan sedaya semuanya sudah bersih, dan sekarang kembali lagi Bapak di dalam ruangan kita menerima materi berikutnya. Tepuk tangan buat Panjenengan sedaya. Hati guru. Mana ya Mas Billy ya? Belum ada. Sekilas sampai